Dikisahkan Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas. Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahkan jabatannya. Dengan sewenang-wenang dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur, "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau gubernur yang zalim?" Sastrawan pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zalim." Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu mengatakan kalau aku gubernur yang zalim?" tanya sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," titah sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan. "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau gubernur yang zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu mengatakan kalau aku gubernur yang adil?" tanya sang gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya," jawab sastrawan tersebut. "Wah, kamu pembohong. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia juga harus dihukum mati," titah sang gubernur. Begitulah seterusnya. Apabila dijawab adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati," kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya?" tanya Abu Nawas heran. "Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau gubernur yang zalim. Bila jawabannya zalim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga tetap akan dihukum mati," kata mereka menjelaskan. "Wah, pasti gubernur ini sakit. Dia sudah tidak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kita kesini Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kamu menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati," tutur mereka. "Baiklah, aku akan ke istana gubernur sekarang juga. Kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. "Ngapain kamu datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap?" "Aku sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya sang gubernur. "Tentu saja. Masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku, Abu Nawas, adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," perintah sang gubernur. "Tapi tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu itu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," timpal Abu Nawas. Mendengar itu sang gubernur langsung tertawa. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu Abu Nawas," kata sang gubernur. "Kalau begitu, bolehkah aku meminta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Memangnya apa permintaanmu? Katakan saja," jawab sang gubernur. "Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku," pinta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam, lalu ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya.
kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku, ujar sang gubernur. Baik Tuan, saya siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau gubernur yang zalim? Tanya sang gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang menimpas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa jawabanmu, sungguh menakjubkan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar. Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Meskipun nyeleneh, tapi masuk akal juga. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu angin itu berwarna apa? Tanya sang gubernur. Angin itu berwarna merah Tuan, jawab Abu Nawas enteng. Apa alasanmu mengatakan angin berwarna merah? Tanya sang gubernur kembali. Tuan juga tahu kan, kalau kita masuk angin lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar Abu Nawas, tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksudnya Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi sebelum aku ditugaskan ke sini, Baginda Raja memberitahuku kalau di kota ini banyak sastrawan pintar. Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu. Aku berniat memanggil mereka untuk aku kasih hadiah. Tapi sebelumnya aku ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang. Untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, kata sang gubernur menjelaskan. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hati. Cerita berikutnya. Suatu ketika, Khalifah Harun ar-Rasyid marah besar kepada sahibnya yang karib dan setia, yaitu Abu Nawas. Ia ingin menghukum mati Abu Nawas setelah menerima laporan bahwa Abu Nawas mengeluarkan fatwa tidak mau rukuk dan sujud dalam sholat. Lebih lagi, Harun ar-Rasyid mendengar Abu Nawas mengatakan dirinya khalifah yang suka fitnah. Menurut pembantu-pembantunya, Abu Nawas layak dihukum pancung karena melanggar syariat Islam dan menyebarkan fitnah. Khalifah pun terpancing. Tapi untung ada seorang pembantunya yang memberi saran. Hendaknya Khalifah melakukan tabayun dulu ke Abu Nawas. Abu Nawas pun digeret menghadap Khalifah. Kini ia menjadi pesakitan. Hai Abu Nawas, benar kamu berpendapat tidak rukuk dan sujud dalam sholat? Tanya Khalifah ketus. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Benar Paduka Yang Mulia. Khalifah kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. Benar kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku, Harun ar-Rasyid, adalah seorang khalifah yang suka fitnah? Abu Nawas kembali menjawab. Benar Paduka Yang Mulia. Khalifah pun berteriak dengan suara menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah. Abu Nawas tersenyum seraya berkata, Paduka Yang Mulia, memang aku tidak menolak bahwa aku telah mengeluarkan 2 pendapat tadi.
Tapi sepertinya kabar yang sampai kepada Paduka tidak lengkap. Kata-kataku dipelintir, dijagal, seolah-olah aku berkata salah. Khalifah pun berkata dengan ketus, "Apa maksudmu? Jangan membela diri. Kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar apa adanya." Abu Nawas pun beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang, "Paduka yang mulia, aku memang berkata ruku dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu aku menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu ruku dan sujud." "Terus bagaimana soal aku yang suka fitnah?" tanya Khalifah lagi. Abu Nawas menjawab dengan senyum, "Nah, kalau itu, aku sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, 'Ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian dan fitnah bagimu.' Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Paduka pasti sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Paduka suka fitnah." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun ar-Rasyid tertunduk malu, menyesal, dan sadar. Ternyata rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun ar-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya, sehingga ucapan-ucapan Abu Nawas dipelintir sedemikian rupa untuk memisahkan mereka berdua. Pada suatu hari, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Kali ini ia diperintahkan untuk membawakannya seekor keledai. Tentu saja tugas tersebut sangatlah mudah. Akan tetapi sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja berkata kepadanya, Abu Nawas, masukkan singa itu ke dalam kandang." Awalnya Abu Nawas sempat dibuat bingung oleh perkataan Baginda. "Ampun Paduka yang mulia, maksud Paduka singa yang mana?" tanya Abu Nawas. "Itu singa yang kamu bawa," jawab Baginda Raja. "Tapi bukankah ini seekor keledai Paduka?" sahut Abu Nawas. "Mulai sekarang hewan itu adalah singa. Kalau kau tidak setuju, maka akan dihukum," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mulai menyadari bahwa dirinya telah masuk jebakan Baginda Raja. "Jangan sampai aku masuk ke dalam jebakannya lebih dalam. Aku harus mencari cara," pikir Abu Nawas. "Tapi bagaimana bila para menteri istana mengatakan kalau hewan ini adalah keledai?" tanya Abu Nawas. "Siapapun yang mengatakan hewan ini keledai, maka akan mendapat hukuman," ancam Baginda Raja. "Baiklah Paduka, hamba akan memasukkan singa ini ke dalam kandang," ucap Abu Nawas. "Bagus, nanti setelah itu akan ada tugas baru untukmu," timpal Baginda Raja. "Tugas apa lagi Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya masih berkaitan dengan singa itu," jawab Baginda Raja. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Di balik perkataan Baginda Raja yang menyebutkan bahwa keledai itu sebagai singa adalah awal sebuah perangkap. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh Abu Nawas. Ketika Abu Nawas akan memasukkan keledai ke dalam kandang, keledai tersebut dipukul sekeras-kerasnya. Perilaku Abu Nawas ini membuat si keledai berontak dan meronta-ronta kesakitan. Si keledai pun lari ke sana kemari hingga memasuki ruangan istana. Baginda Raja dan para menteri menjadi panik dengan ulah si keledai. Pasalnya si keledai berlari tak terkendali dan menabrak perabotan-perabotan istana hingga hancur berantakan. Para menteri mencoba mengejar dan menangkapnya, namun justru membuat si keledai bertambah liar. Dalam suasana yang begitu panik, Abu Nawas malah hanya berdiam diri. Baginda Raja pun menjadi emosi. "Ya Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Cepat tangkap dia," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba takut bila hamba malah diterkam dan dimangsanya," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai bisa menangkap dan memangsa manusia? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Cepat tangkap keledai itu," bentak Baginda Raja bertambah panik. Akhirnya Abu Nawas menuruti perintah tersebut. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas berhasil menangkapnya.
Kemudian dengan suara lantang Abu Nawas berkata, "Wahai prajurit, tangkap Baginda Raja dan hukum dia," teriak Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apa-apaan kamu Abu Nawas? Kamu jangan kurang ajar padaku," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya tidak bermaksud kurang ajar kepada Paduka. Saya hanya menjalankan apa yang Paduka perintahkan," sahut Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Bukankah Paduka sebelumnya mengatakan siapa saja yang menyebut keledai ini bukan singa maka akan dihukum? Tadi Paduka menyuruh saya untuk menangkap keledai tersebut. Padahal saya sudah mengatakan kalau saya takut akan diterkam dan dimangsanya, karena saya menganggap keledai itu adalah singa. Kemudian Paduka mengatakan bahwa itu adalah seekor keledai. Mana mungkin bisa menerkam dan memangsa manusia. Jadi dengan ini Paduka telah melanggar aturan dan Paduka harus dihukum," jelas Abu Nawas. Seketika wajah Baginda Raja menjadi pucat pasi karena telah termakan ucapannya sendiri. Namun dengan penuh kerendahan hati Abu Nawas kembali berkata, "Tapi tidak elok rasanya kalau seorang raja harus dihukum, karena Paduka adalah seorang raja yang bijak. Permintaan saya hanya satu Paduka. Izinkan saya pulang membawa singa ini." Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas gagal untuk kesekian kalinya. Yang ada justru Baginda Raja sendiri yang menanggung malu. Kisah selanjutnya, ada saja permintaan Baginda Raja. Meskipun terbilang mustahil, tapi ia menginginkannya menjadi kenyataan. Dan tentulah yang menjadi sasarannya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, apakah kau percaya akan adanya kuda sakti, yang mana kuda tersebut bisa melakukan apa saja yang kita perintahkan?" ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya rasa itu sesuatu yang mustahil. Raja Nabi Sulaiman saja yang mampu berbicara dengan binatang, beliau saja tidak mempunyai kuda sakti. Karena kesaktian Nabi Sulaiman terdapat pada cincinnya, bukan pada hewan kendaraannya," jawab Abu Nawas. "Tapi aku yakin ada, karena aku telah mendapatkannya Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Kalau memang ada, beritahu hamba di mana tempatnya," timpal Abu Nawas. "Baik, besok aku akan menunjukkannya padamu," sahut Baginda Raja. Kemudian pada keesokan harinya Baginda Raja mengajak Abu Nawas ke suatu tempat yang sangat luas, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah kandang yang sangat besar. Mereka berdua pun lalu memasukinya. Saat Abu Nawas masuk ke dalamnya, ia melihat seorang pria sedang membersihkan kotoran kuda. "Nah itu dia kuda saktiku Abu Nawas. Dia melakukan apapun yang saya perintahkan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang merasa dipermainkan sempat merasa dongkol. Akan tetapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia menghampiri pria tersebut dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar kuda sakti?" Pria itu menjawab, "Iya, aku adalah kuda sakti Baginda Raja." "Jadi kau bisa melakukan apapun yang dititahkan Baginda Raja?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu, aku bisa melakukan apapun," jawab pria tersebut. Ternyata pria itu sudah bersekongkol dengan Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu menendang kaki pria itu berkali-kali dan kemudian berkata kepadanya, "Sekarang larilah, tunjukkan pada kami seberapa cepatnya kamu bisa berlari." Dengan menahan rasa sakit, pria itu berlari sambil terpincang-pincang. "Mana ada kuda sakti larinya begitu? Paduka pasti telah keliru," teriak Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja tak kuasa menahan tawa. Kisah selanjutnya, Alkisah Baginda Raja ingin bermain lelucon kepada Abu Nawas. Ia mengundang Abu Nawas ke istana dan menyuruhnya bersembunyi di dalam sebuah tong yang besar. "Untuk apa Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas heran. "Sudah, tak usah banyak tanya. Kalau kamu bersedia, aku akan memberimu hadiah 1000 dinar," balas Baginda Raja.
Karena diiming-imingi hadiah yang menggiurkan, Abu Nawas akhirnya menuruti permintaan rajanya. Setelah Abu Nawas masuk ke dalam tong tersebut kemudian ditutupnya dengan rapat. "Wahai pengawal, bawa tong ini ke pasar dan jual dengan harga yang tinggi. Katakan kepada orang-orang bahwa di dalam tong ini terdapat sesuatu yang sangat langka dan berharga." Perintah baginda raja. Pengawal itu pun lalu membawa tong tersebut untuk dijualnya ke pasar. Setibanya di pasar, si pengawal berteriak, "Ayo lihat tong ajaib ini. Di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat langka dan berharga." Sontak hal ini membuat orang-orang berlari menghampiri dan mengerubungi si pengawal. Mereka berpikir isinya pasti intan dan permata karena berasal dari istana. Mereka pun mulai berebut menawar dengan harga yang paling tinggi. Namun sebelum transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru keluar dari tong sambil berteriak, "Hei orang-orang bodoh, aku adalah Abu Nawas, bukan barang langka. Baginda raja telah menipu kalian." Melihat hal itu, orang-orang pun tertawa terpinggal-pinggal. Suatu hari, baginda raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Ia ingin sekali menguji kecerdasannya dengan memberinya tugas yang cukup sulit. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu bisa mengerjakannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, biasa kamu akan dihukum," tutur baginda raja. "Siap Paduka Yang Mulia, apa tantangannya?" sahut Abu Nawas. "Begini tantangannya, belikan aku keledai yang paling tampan dan rupawan," perintah baginda raja. "Oh, cuma itu. Lalu hadiah apa yang akan aku dapatkan bila berhasil mewujudkannya? Dan hukuman apa yang akan aku terima bila gagal melakukannya, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Bila kamu berhasil, keledainya aku berikan kepadamu. Tapi bila kamu gagal, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama 6 bulan penuh." "Tapi saya tidak punya uang, Paduka, karena keledai tampan harganya sangat mahal," ujar Abu Nawas. "Memangnya berapa uang yang kau butuhkan?" tanya baginda raja. 1.000 dinar saya rasa cukup, Paduka," jawab Abu Nawas. Maka setelah baginda raja memberikan uangnya, Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk mencari keledai yang paling tampan. Namun saat di tengah perjalanan, terbesit ide konyol di benak Abu Nawas. Bukannya melanjutkan perjalanan ke pasar, ia malah memilih pulang ke rumahnya. Kemudian Abu Nawas mengambil keledai miliknya dan dibawanya ke istana. Melihat keledainya jelek dan kurus, baginda raja menjadi emosi. "Abu Nawas, yang saya minta keledai tampan dan rupawan. Mengapa kau bawa keledai ini?" tanya baginda raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Jadi begini Paduka Yang Mulia, semua keledai di pasar itu sangat tampan dan rupawan. Saya takut jika saya membawa keledai yang terlalu tampan, orang-orang akan berpikir bahwa ketampanan keledai itu melebihi ketampanan Paduka Yang Mulia." Mendengar hal itu, spontan baginda raja tertawa terpinggal-pinggal. Karena berhasil menghibur, baginda raja pun tak jadi menghukum Abu Nawas, dan Abu Nawas disuruh membawa pulang keledainya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas mendapat 2 keuntungan. Ia bisa membawa kembali keledainya dan memperoleh uang 1.000 dinar yang sedianya akan digunakan untuk membeli keledai yang paling tampan. Beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa baginda raja akan mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang selalu ingin hadir dalam pesta tersebut merasa senang dan segera bersiap-siap. Namun ada masalah.
Abu Nawas tidak memiliki pakaian yang pantas untuk menghadiri pesta yang akan diadakan di istana. Inginnya sih membeli pakaian yang baru, tapi ia tidak memiliki uang. Di dalam keputusasaannya muncul sebuah ide kreatif pada diri Abu Nawas. Ia mengambil selembar kain yang telah lama ia simpan. Kain tersebut sudah usang dan tak terawat. Kemudian ia memotong kain itu menjadi 2 bagian. Potongan pertama ia gunakan sebagai sorban di kepalanya, sedangkan potongan kedua ia kenakan sebagai jubah. Dengan penampilan yang agak nyeleneh, Abu Nawas pun pergi ke istana untuk menghadiri pesta. Ketika dia tiba di istana, semua orang yang hadir mulai tertawa melihat penampilannya yang nyeleneh itu. Mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas berani datang dengan penampilan seperti itu di depan raja. Baginda raja sendiri juga ikut tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas justru menjadi heran karena ia merasa tidak ada yang lucu dengan penampilannya. Ia bahkan penuh percaya diri dengan jubah dan sorban yang dikenakannya itu. Tapi ternyata malah mengundang gelak tawa. Hal ini membuat Abu Nawas sangat dongkol. Adapun baginda raja melihat sesuatu yang lain dalam tindakan Abu Nawas ini. Dia tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan berbakat dalam membuat puisi dan lelucon. Wahai Abu Nawas, kau telah menghibur kami semua hari ini. Kami sangat senang dengan penampilanmu yang unik ini. Tolong ceritakan kepada kami tentang kisah-kisah lucu yang akan membuat kami tertawa. Pinta baginda raja. Tentu saja permintaan baginda raja tak bisa Abu Nawas penuhi. Bagaimana mungkin dalam keadaan dongkol Abu Nawas akan menceritakan kisah-kisah lucu? Namun kalau ia tidak menuruti permintaan raja, ia khawatir akan dihukum. Kemudian dengan ketus Abu Nawas berkata, "Tentu Paduka yang mulia, tetapi semua cerita lelucon hamba hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang bijak. Jika hamba menceritakan lelucon ini di depan semua orang, mereka mungkin tidak akan mengerti Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, baginda raja dan semua tamu undangan tertawa lebih keras lagi. Inilah cara Abu Nawas untuk menghindari memberikan cerita lucu yang tak mungkin ia lakukan karena suasana hati yang sedang emosi. Baginda raja kemudian memberikan hadiah sebagai penghargaan atas hiburannya. Keusilan baginda raja terhadap Abu Nawas akan tiada habisnya. Meskipun berulang kali gagal mengerjai Abu Nawas, baginda raja tak pernah berhenti mencobanya. Pernah suatu hari baginda raja memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan seekor singa ke istana. Singa yang dibawanya haruslah singa yang kuat dan ganas. Tentu saja keinginan raja yang membahayakan itu sempat membuat Abu Nawas ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, apa tidak ada tugas yang lain saja?" kata Abu Nawas. Akan tetapi baginda raja tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan seekor singa untuk dijadikannya sebagai hiburan. "Aku beri kamu waktu seminggu Abu Nawas untuk menyelesaikan tugasmu," tutur baginda raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Bisa-bisa malah aku yang mati nanti diterkam singa." Namun namanya saja Abu Nawas, ia punya sejuta akal agar bisa menjalankan perintah rajanya, meskipun tugas tersebut sangatlah berbahaya. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor singa, tapi singa yang dibawanya berbadan kurus dan lemah. Jangankan untuk menerkam, untuk berjalan saja singa tersebut harus digendong. Kemudian Abu Nawas memasuki istana dan membawanya ke hadapan baginda raja. Abu Nawas, mengapa kau bawa seekor singa yang lemah itu? Aku kan memerintahmu untuk membawa singa yang kuat dan ganas," kata baginda raja kecewa. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Paduka yang mulia, singa ini sebenarnya sangatlah kuat dan ganas. Namun dia telah mendengar tentang kemuliaan dan kehebatan Paduka, sehingga ia pun merasa takut untuk berada di dekat Paduka. Oleh karena itulah, begitu dia mendengar bahwa aku akan membawanya ke istana Paduka, dia langsung berpura-pura sakit."
Mendengar hal itu, seketika Baginda Raja dan para menteri istana tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia berhasil menjalankan tugasnya. Kisah selanjutnya. Karena kondisi ekonomi pasar sedang lesu, Abu Nawas terpaksa berhenti jualan kayu untuk sementara. Ia pun lalu memberitahu kepada istrinya, "Kalau kamu berhenti jualan, lalu kita membeli makan pakai apa?" tanya sang istri. "Jangan khawatir istriku, nanti aku akan ke pasar untuk mencari pekerjaan," jawab Abu Nawas. Kemudian berangkatlah Abu Nawas ke pasar. Setibanya di pasar, ia mendatangi setiap toko, menanyakan lowongan pekerjaan. Namun tak ada satupun toko yang berkenan. Alasan mereka hampir sama, yaitu toko sedang sepi. Bahkan ada beberapa toko yang terpaksa memberhentikan karyawannya karena tak mampu menggajinya. Setelah usahanya mencari pekerjaan tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memutuskan untuk pulang. Ketika ia berjalan melewati alun-alun, ia melihat banyak orang berkumpul. Ternyata sedang ada pertunjukan sirkus di sebuah gedung di tengah alun-alun. Dan untuk bisa menyaksikannya, orang-orang rela antri membeli tiket masuk. Setelah pertunjukan selesai, Abu Nawas menghampiri si pemilik sirkus. "Tuan, apakah Tuan butuh karyawan? Saya siap bekerja untuk Tuan," kata Abu Nawas. "Oh ya, kebetulan sekali. Saya sedang butuh seorang karyawan. Tapi ada syaratnya," sahut si pemilik sirkus. "Apa syaratnya Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kamu harus bisa bertingkah seperti monyet," jawab si pemilik sirkus. Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Memangnya pekerjaan macam apa yang akan Tuan berikan?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, monyet saya yang biasa atraksi di pertunjukan sirkus tempo hari kabur dan entah kemana. Aku ingin kamu menggantikan posisinya. Nanti kamu akan mengenakan kostum persis seperti monyet. Jadi tidak ada penonton yang curiga. Bagaimana? Apa kamu sanggup?" tanya si pemilik sirkus. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mau menolak tapi bingung karena cuma ini satu-satunya lowongan pekerjaan. "Tapi bagaimana dengan bayarannya Tuan? Mengingat ini bukanlah pekerjaan yang mudah," tanya Abu Nawas. "Sekali pertunjukan, aku akan membayarmu 10 dinar, jawab si pemilik sirkus. Seketika Abu Nawas langsung mengiyakan karena bayaran 10 dinar adalah upah yang lumayan besar. Maka pada keesokan harinya sebelum pertunjukan dimulai, Abu Nawas mendatangi gedung sirkus yang berada di tengah alun-alun. Saat Abu Nawas mengenakan kostum monyet yang sudah disediakan, ia sempat terkejut. Ternyata ada singa dan macan yang juga dijadikan pertunjukan sirkusnya. "Tuan, saya takut kalau sampai-sampai saya malah diterkam oleh singa itu," kata Abu Nawas. "Oh, jangan khawatir. Tempat kamu dan tempat singa ada pembatasnya. Jadi kamu aman," ujar si pemilik sirkus. Abu Nawas pun akhirnya merasa lega. Setelah pertunjukan sirkus dimulai, Abu Nawas bertingkah seperti seekor monyet. Ia bergelantungan dari satu tempat menuju tempat yang lain. Penonton pun bersorak dan bertepuk tangan melihat atraksi Abu Nawas ini. Hal ini membuat Abu Nawas semakin semangat. Kali ini ia melompat dari tempat yang bersebelahan dengan kandang singa, di mana singa tersebut juga tengah melakukan atraksinya. Dan tiba-tiba nasib sial dialami oleh Abu Nawas. Ia terjatuh dan masuk ke dalam kandang singa. Di saat dirinya hendak bangkit, singa tersebut menghampiri Abu Nawas. "Waduh, mati aku," jerit Abu Nawas dalam hati. Ia pun pasrah kalau hari itu harus mati diterkam oleh seekor singa. Kemudian singa itu mendekatkan wajahnya tepat di telinga Abu Nawas. Kamu dibayar berapa menjadi monyet? Sampai begitu semangatnya," bisik singa tersebut kepada Abu Nawas. "Oh alah, jadi kamu singa jadi-jadian," timpal Abu Nawas. Singa itu mengangguk dan meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga terkenal sebagai sosok orang yang sangat dermawan. Hal itu sudah Baginda Raja ketahui, baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Akan tetapi Baginda Raja belum puas kalau dirinya tidak melihatnya secara langsung. Akhirnya pada suatu hari Baginda Raja ingin menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Ia pun berinisiatif menyamar sebagai pengemis dengan mengenakan pakaian compang-camping. Tujuannya adalah agar dirinya tidak dikenali oleh Abu Nawas. Maka pergilah Baginda Raja tanpa ada pengawal satupun yang mendampinginya. Saat di tengah perjalanan, ia mendapati Abu Nawas tengah duduk sendirian di pinggir jalan. Baginda Raja pun segera menghampirinya. "Wahai Tuan, apakah Tuan tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat kaget dan bertanya, "Oh, tentu aku mengenalnya dengan baik. Tapi apa tujuanmu ingin bertemu dengannya?" Baginda Raja menjawab, "Aku ingin meminta sedekah padanya." Sementara Abu Nawas hanya terdiam, ia terus mengamati dengan seksama sosok lelaki pengemis di hadapannya. "Minta sedekah, tapi kok pilih-pilih orang? Apa maksudnya?" pikir Abu Nawas. Beberapa lama kemudian, Abu Nawas mulai mengetahui bahwa lelaki di depannya adalah rajanya sendiri. Penyamaran Baginda Raja akhirnya justru dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya. "Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu kepadanya. Dia adalah seorang yang terhormat. Kamu tidak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya," ucap Abu Nawas. "Oh ya? Bagaimana aku bisa menemukannya?" tanya Baginda Raja. "Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana. Dia sering dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya?" tanya Baginda Raja. "Tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika kamu berada di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan meminta sedekah padanya," kata Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa? Apakah dia pelit?" tanya Baginda Raja. Bukan pelit. Karena orang yang meminta lebih kaya darinya, jadi dia tidak akan memberimu sedekah," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, sia-sia aku mencari Abu Nawas," ujar Baginda Raja berpura-pura. "Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya dengan cara seperti ini? Carilah cara yang lebih bermartabat." Seketika itu Baginda Raja tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Dikisahkan Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan, segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya hanya dalam waktu beberapa hari saja, Baginda Raja sudah kembali ceria. "Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobatiku dari rasa sedih yang mendalam kali ini. Kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku," ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditunjukkan kepadanya. Dan Abu Nawas pun tak mau kalah. Ia lalu berkata kepada rajanya, "Itu sudah menjadi kewajiban hamba Paduka untuk membuat Paduka bahagia. Karena Paduka adalah bagian dari hidup hamba. Tahukah engkau wahai Paduka, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa hamba," tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana.
ajak baginda raja. "Siap Paduka yang mulia, kemanapun Paduka pergi, hamba akan setia menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun saat mereka sedang asik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya baginda raja dengan panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati terlihat kebingungan dan ikut panik. "Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Hamba punya sebuah ide supaya selamat," ucap Abu Nawas. "Apa rencanamu? Cepat katakan," tanya baginda raja semakin ketakutan. "Begini Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari baginda raja dan kemudian berlari terbirit-birit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara baginda raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. "Sialan Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan," geram baginda raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian baginda raja berulang kali berteriak minta tolong. Dan untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekat dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, baginda raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi baginda raja berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati. Kemarin kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau pembohong Abu Nawas," hardik baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi apa yang hamba katakan itu memang benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati Abu Nawas karena telah berani mempermainkan rajamu," bentak baginda raja. "Ampun Paduka, bohong bagaimana Paduka? Yang saya katakan nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya. Bukan berarti hamba rela mati demi Paduka. Begini saja Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian," jawab baginda raja. "Nah, saat itu hamba bisa saja mati diterkam harimau Paduka. Dan demi supaya hamba bisa selamat dari kematian, hamba rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup hamba. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa hamba, yaitu nyawa Paduka yang mulia," terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, baginda raja hanya terdiam. Ternyata aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. "Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya," batin baginda raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tak jadi dihukum mati. Cerita berikutnya, Abu Nawas menjadi seperti keledai yang bodoh. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sibuk menyiapkan materi pelajaran untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah semuanya beres, ia pun segera berangkat menuju majelis tempat ia mengajar. Setibanya di sana, ternyata murid-muridnya sudah berkumpul di majelis menunggu kedatangan dirinya. Lalu kegiatan belajar pun langsung dimulai. Saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba datanglah seorang tamu dari jauh yang ingin bertemu dengannya.
Terpaksa Abu Nawas pun menghentikan kegiatan mengajarnya untuk beberapa saat. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, saya tinggal dulu sebentar. Ada tamu dari jauh. Teruskan belajar kalian. Jangan ada yang berisik," kata Abu Nawas mewanti-wanti. Kemudian ia meninggalkan majelis untuk menemui tamunya. Tidak berapa lama setelah Abu Nawas pergi, suasana majelis tempat Abu Nawas mengajar menjadi gaduh oleh ulah para murid-muridnya yang pada bercanda. Namanya saja anak-anak. Ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain di dalam majelis. Suasana gaduh yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas sangat terganggu. Apalagi ia sedang ada tamu dari jauh. Abu Nawas pun segera mendatangi majelis untuk menasehati anak-anak didiknya. Mengetahui gurunya akan datang, mereka langsung berpura-pura terdiam. Ada yang berpura-pura baca buku, ada pula yang berpura-pura sedang menghafal pelajaran. Abu Nawas lalu berdiri di hadapan anak-anak didiknya. "Kalian ditinggal sebentar saja, bukannya belajar malah bikin gaduh," kata Abu Nawas. "Nilai ulangan kalian hampir semuanya jelek, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini?" tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Seketika mereka semua menundukkan kepalanya, tak ada yang berani menatap Abu Nawas. "Apakah kalian ingin seperti keledai yang bodoh? Ayo, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silakan maju ke depan dan berdiri," hardik Abu Nawas. Semua murid-muridnya terdiam. Mereka menatap satu sama lain seolah-olah saling menyalahkan. Sudah, tak perlu saling menyalahkan. Saya tanya sekali lagi, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silakan maju ke depan dan berdiri. Tentunya tidak ada yang mau, bukan? Makanya belajar yang tekun, jangan banyak bermain, ucap Abu Nawas menasehati. Suasana majelis masih terasa hening untuk beberapa saat. Tiba-tiba dari arah pojok ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Tingkah muridnya ini membuat Abu Nawas heran. "Kamu yakin ingin seperti keledai yang bodoh?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak mau, Tuan Guru," jawab si murid. "Kalau tidak mau, kenapa kamu maju ke depan dan berdiri?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi Tuan Guru kan bilang, orang yang berdiri di depan seperti keledai yang bodoh. Sedangkan yang saya lihat hanya Tuan Guru yang berdiri di depan. Saya tidak tega melihat Tuan Guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani Tuan Guru," kata si murid dengan polosnya. Mendengar penjelasan muridnya yang polos ini, wajah Abu Nawas langsung memerah, menahan malu. Ia baru menyadari bahwa pilihan kata-kata yang diucapkan malah kembali pada dirinya sendiri. Suatu ketika, ada salah satu warga yang suaminya menderita penyakit batuk dalam waktu yang cukup lama. Ia sudah mendatangi semua tabib yang ada di kota Baghdad, namun penyakit sang suami tak kunjung sembuh. Kemudian salah satu tetangganya menyarankan supaya meminta tolong kepada Abu Nawas. "Dia kan bukan tabib, mana mungkin bisa mengobati," kata si wanita menolak. "Iya, saya tahu, tapi dia pernah mengobati putra mahkota dan juga pernah mengobati Baginda Raja. Lalu keduanya bisa sembuh oleh Abu Nawas," ujar tetangganya. "Baiklah, apa salahnya kalau dicoba," pikir si wanita. Kemudian pada esok harinya, si wanita mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, sudilah kiranya Tuan Abu menyembuhkan penyakit saya," kata si wanita dengan menangis terseduh-seduh. "Memangnya suami Anda sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Suami saya telah lama menderita penyakit batuk. Sudah banyak tabib yang saya datangi,
Tapi penyakit suami saya tak kunjung sembuh, jawab si wanita. Loh, saya ini kan bukan tabib. Saya tidak tahu caranya menyembuhkan, balas Abu Nawas. Tapi kata tetangga saya, Tuan Abu pernah mengobati sang putra mahkota dan mengobati baginda raja. Dan kedua-duanya bisa sembuh oleh Tuan Abu, ujar si wanita. Kalau itu masalahnya beda lagi. Waktu sang pangeran jatuh sakit, penyakitnya karena sedang jatuh cinta. Sedangkan penyakit yang diderita baginda raja karena baginda kurang berolahraga. Akan tetapi kalau penyakit yang diderita suami Anda harus mengkonsumsi ramuan obat, dan itu yang tahu adalah tabib, kata Abu Nawas menjelaskan. Namun si wanita bersikukuh meminta pertolongan kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas berpikir. Akhirnya ia memberikan segelas air putih yang telah ia bacakan doa. Minumkan air ini kepada suami Anda, tutur Abu Nawas. Apakah hanya dengan air ini batuk suami saya akan sembuh? Tanya si wanita agak ragu-ragu. Insya Allah sembuh, jawab Abu Nawas. Maka sambil membungkuk-bungkuk tanda berterima kasih, wanita itu membawa air tersebut pulang ke rumahnya dan meminumkannya kepada suaminya. Beberapa minggu kemudian, wanita itu datang lagi kepada Abu Nawas, seraya marah-marah. Setelah minum air pemberian Tuan, suami saya bukannya sehat kembali, tapi justru meninggal dunia. Tuan adalah pembohong yang licik, ujar wanita itu dengan suara lantang. Seketika Abu Nawas terkejut mendengarnya, terlebih saat dirinya dianggap telah membunuh suaminya. Padahal air putih yang ia berikan adalah air putih biasa yang telah ia bacakan doa untuk kesembuhan suaminya. Setelah keadaan si wanita mulai tenang, Abu Nawas kemudian berkata, "Maaf Bu, soal mati itu bukan wewenang saya. Sebab ajal berada di tangan Tuhan. Saya hanya menyatakan dengan meminum air saya, penyakit batuk suami ibu insya Allah sembuh." Si wanita membalas, "Tapi kenyataannya suami saya malah meninggal," sergah si wanita. "Sabar dulu Bu. Setelah suami ibu meninggal, apakah ia masih batuk?" tanya Abu Nawas membela diri. "Tentu saja tidak. Mana ada orang mati masih bisa batuk," ujar si wanita. "Nah itu maksud saya, batuknya sembuh bukan? Adapun akhirnya suami ibu meninggal dunia, begitulah memang akhir hidup setiap insan. Saya dan ibu pun bahkan meninggal. Bagaimana pula saya dapat mencegah kematian kalau takdir Tuhan yang telah menentukan ajalnya?" kata Abu Nawas beralasan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, si wanita lalu pamit pulang dengan perasaan tenang. Seperti yang kita ketahui, baginda raja suka sekali menguji kecerdasan Abu Nawas. Menurutnya, itu adalah sebuah hiburan yang bisa membuatnya tertawa. Oleh karena itulah, baginda raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas disuruh menebak 2 gentong air, di mana masing-masing gentong tersebut diisi dengan air yang berbeda. Yang satu berisi air panas, sedangkan satunya lagi berisi air dingin. Kisah ini bermula ketika baginda raja merasakan jenuh di dalam istana. Guna menghilangkan rasa bosan dan jenuhnya, ia pun kemudian menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Hai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu bisa menebaknya dengan benar, maka kau akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau kau salah, kau akan dihukum. Apakah kau berani menerima tantangan ini?" tanya baginda raja. "Siap Paduka yang mulia, hamba terima tantangan Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagus, di depanmu itu ada 2 gentong besar yang berisi air. Manakah di antara kedua gentong itu yang berisi air panas? Dan mana yang berisi air dingin? Tapi kamu tidak boleh menyentuh untuk menebaknya," tutur baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelum hamba menebaknya, izinkan hamba meminta satu permintaan," ucap Abu Nawas. "Baik, apa permintaanmu?" tanya baginda raja. Kemudian Abu Nawas meminta dihadirkan 2 ekor keledai di hadapannya.
Lalu ia meminta kepada pelayan istana menyiram masing-masing keledai dengan air dari gentong yang berbeda itu. Setelah itu Abu Nawas memukul 2 keledai tersebut tepat di bagian yang kena siraman air. Keledai pertama langsung meringkik kesakitan dan berusaha lari. Adapun keledai yang kedua hanya menggigil tanpa meringkik. Lantas Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Seperti yang Anda lihat wahai Paduka, dari reaksi kedua keledai ini saya tahu mana yang air panas dan mana yang air dingin." Melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memecahkan tantangannya, Baginda Raja pun tertawa. Tapi masih ada satu tantangan lagi Abu Nawas. Kamu lihat di kandang kecil itu, di dalamnya ada 2 ekor anak itik. Manakah dari keduanya yang jantan dan mana pula yang betina? Tanya Baginda Raja. Oh, itu mudah saja Paduka, jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengambil kedua anak itik tersebut dan ditaruhnya di kolam istana. Melihat kedua anak itik itu berenang, Abu Nawas langsung menebaknya. Anak itik yang jantan itu ada di belakang, sedangkan yang di depan adalah anak itik betina, kata Abu Nawas. Bagaimana kau bisa menyimpulkan hal itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini Paduka yang mulia, kalau ada hewan jantan dan betina bertemu, siapa yang akan mengejar dan siapa yang akan dikejar? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tentu yang dikejar betina dan yang mengejar adalah jantan, jawab Baginda Raja. Lagi-lagi Baginda Raja dibuat terpukau atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun akhirnya pulang dengan wajah ceria dan membawa pundi-pundi emas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saudagar kaya yang bernama Tuan Hamid datang menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang menteri istana yang merupakan sahabat dekat Tuan Hamid. Tujuan mereka berdua adalah ingin mendengar nasihat Abu Nawas supaya bisa hidup bahagia. Abu Nawas yang kala itu sedang membelah kayu meninggalkan pekerjaannya demi untuk menemui kedua tamunya tersebut. Wah, kalian berdua telah mengganggu pekerjaanku. Karena nanti siang kayu-kayu yang aku belah harus sudah selesai. Sekarang katakan, ada kepentingan apa kalian berdua datang kemari? Tanya Abu Nawas. Kami meminta waktunya sebentar wahai Abu Nawas. Kami ingin bertanya padamu, apa kuncinya supaya hidup bahagia? Karena yang kami lihat, walaupun kamu hidup sederhana, tapi selalu terlihat bahagia. Tanya mereka. Oh, soal itu, memang harta tidak menjamin orang bisa bahagia. Betul kan? Kata Abu Nawas kepada Tuan Hamid. Benar Abu Nawas, sahut Tuan Hamid yang merupakan saudagar kaya. Dan kekuasaan juga tidak menjamin orang akan bisa hidup bahagia. Betul kan? Kata Abu Nawas kepada menteri istana. Tepat sekali Abu Nawas, timpal sang menteri. Itulah tujuan kami datang kemari Abu Nawas. Apa kuncinya seseorang supaya bahagia? Tanya mereka. Kuncinya ya jangan memikirkan apa yang kalian tidak tahu, jawab Abu Nawas. Tuan Hamid dan menteri istana terlihat kebingungan dengan jawaban Abu Nawas. Mereka mau menanyakan maksudnya, tapi merasa tidak enak karena mereka sudah mengatakan hanya akan minta waktunya sebentar. Akhirnya mereka berdua pun pura-pura mengerti. Lalu kalau yang sudah kami tahu, gimana Abu Nawas? Tanya mereka. Lah, kalau sudah tahu, ngapain dipikirkan? Jawab Abu Nawas sekenanya. Kemudian Abu Nawas mempersilahkan mereka berdua untuk pamit pulang. Dari kisah ini mengajarkan bahwa ketika bertamu kepada seseorang, carilah waktu yang tepat. Jangan sampai mengganggu waktunya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas diberi tugas oleh Baginda Raja. Ia diperintah menjaga cermin yang terletak di tengah jalan. Jika cermin tersebut sampai pecah, maka ia akan dihukum mati. Dan cerminnya itu tidak boleh dipindah-pindah. Beberapa lama kemudian ketika Abu Nawas sedang menjaga cerminnya, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda yang melaju sangat cepat melewati jalan tersebut. Dengan cepat, Abu Nawas memindahkan cerminnya ke samping, sehingga penunggang kuda tidak menghantam cerminnya. Melihat hal itu, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kau telah melanggar peraturan. Mengapa kau pindahkan cerminnya?" Tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia,
Aku melihat ada bayangan maut menghampiri, dan aku tidak ingin bayangan itu merusak cermin ini, jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah sejumlah uang. Kisah selanjutnya, lagi-lagi Baginda Raja memberi tugas yang mustahil kepada Abu Nawas. Kali ini ia diperintah untuk memindahkan istana di sebuah tempat hanya dalam waktu 1 malam. Baik Paduka yang mulia, kebetulan hamba punya karpet ajaib. Dengan karpet itu hamba bisa dengan mudah memindahkan istana kemanapun yang Paduka inginkan, kata Abu Nawas. Karpet ajaib? Di mana karpetnya? Coba kau tunjukkan padaku, pinta Baginda Raja penasaran. Nah, disitulah letak permasalahannya Paduka. Ia berada di bawah tanah istana. Untuk mendapatkan karpet tersebut, Paduka harus membongkar istananya seorang diri. Sedangkan kalau tanpa karpet itu, hamba tak bisa menjalankan perintah Paduka, ujar Abu Nawas. Tentu saja alasan Abu Nawas ini tidak masuk akal. Mana mungkin Baginda Raja mampu melakukannya? Dan berkat jawaban cerdik Abu Nawas, Baginda Raja tidak jadi memberikan tugas aneh kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya, dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga baru, di mana tetangganya itu di halaman rumahnya terdapat buah apel. Namun yang membuat Abu Nawas kaget, ternyata tetangganya adalah penganut aliran lain, yaitu sebagai pemuja pohon. Setiap pagi dan sore tetangganya tersebut memberikan sesajen makanan kepada pohon apel yang ada di halaman rumahnya. Suatu hari saat Abu Nawas pulang dari masjid, ia merasakan keinginan untuk memakan buah apel. Tapi sayangnya ia tidak punya uang untuk membelinya. Sedangkan kalau ia minta kepada tetangganya, itu sesuatu yang mustahil, karena pohon apel tersebut dijadikan sesembahan oleh tetangganya. Dan saat ia melintas di depan rumah tetangganya, kebetulan tetangganya itu sedang memberikan sesajen makanan. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat konyolnya segera menghampiri tetangganya tersebut. Wahai kawan, kalau aku lihat pohonmu ini benar-benar tampak sangat lemah. Aku yakin pohon ini pasti sangat lapar, ujar Abu Nawas sambil memandangi pohon apel. Mendengar ucapan Abu Nawas, tetangganya kebingungan dan heran. Hei Abu Nawas, bagaimana mungkin pohon bisa merasakan lapar? Dari mana kau tahu? Tanya tetangganya. Oh, tentu saja aku tahu. Bukankah selama ini sesajen yang kau berikan tidak pernah ia makan? Dan lihatlah, ada buah-buah apel yang seharusnya dipetik, namun tetap tergantung di sana. Pohon ini pasti merasakan kelaparan karena tidak ada yang memetik buahnya, ujar Abu Nawas. Tetangganya tersebut tertegun dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun segera memetik buah apel yang sudah matang dan memberikannya kepada Abu Nawas. Setelah mendapatkan buah apel, Abu Nawas langsung membawanya pulang sambil tertawa terpingkal-pingkal.